Baik, selamat pagi atau selamat siang. Pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai bahan teknik. Namun pada dasarnya bahan teknik tersebut tidak lain adalah material science and engineering. Tapi kita tidak akan banyak ke sainsnya, namun lebih ke praktisnya dalam purpose untuk di politeknik ya. Jadi kita akan lebih condong ke engineeringnya. Namun demikian kita perlu tahu sedikit mengenai ilmu material atau material science-nya ya. Jadi kita start dari sini. Jadi start dari sejarah material. Ya. Material itu sangat erat hubungannya dengan peradaban manusia dan development atau perkembangan peradaban dari manusia itu sangat tergantung dengan material yang mereka gunakan. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini ya, saya coba munculkan pointernya, di mana pada awal-awal peradaban itu kita sebut dengan namanya zaman batu. Ya, ini 30 berdasarkan ini ya, timeline ini 5.000 tahun yang lalu. Ya. 35.000 tahun dari sini, dari Bronze Age ya. Kemudian di sekitar tahun, kalau sekarang 2000, 5.000 tahun lalu, terus plus 35.000. Jadi 40.000 tahun lalu ya kalau dari sekarang. Kemudian ada zaman Bronze di sini 1800, lamanya ini 1800 tahun ya. Sampai di tahun 1000 sebelum Masehi. Kemudian zaman besi ya. Ini zaman besi itu cukup panjang, 3.300 tahun. Kemudian ada ini konkrit atau steel, jadi ini sudah besi dibuat baja, dan ini sudah mulai ada bangunan-bangunan ya. Tapi bukan berarti tidak ada bangunan di sini, artinya ini sudah seperti konkrit itu adalah beton ya, beton yang sudah mutakhir ya campurannya. Kemudian ada zaman silikon 35 tahun lalu mulai ditemukannya transistor awalnya, dan ada zaman informasi. Jadi yang mulai dari 1990 sampai sekarang ini adalah zaman informasi. Nah, sementara di sini Anda lihat ada polimer, zaman mulai ditemukannya polimer. Nah, berikutnya lagi kita tidak tahu karena bahannya bisa jadi sudah jadi smart material ya. Jadi udah macam-macam bahannya. Nah, initially itu natural material. Jadi material-material yang dari alam. Kemudian kita temukan teknik, develop teknik untuk memproduksi material tersebut dengan kualitas yang super ya. Misalkan seperti heat treatment atau dipanaskan, proses perlakuan panas ya kalau heat treatment itu, atau penambahan unsur atau bahan lain gitu ya. Jadi kita akan bicara dengan hubungannya dengan pemilihan material nih. Tapi tidak kita bahas untuk pada bagian ini ya. Definisi ya, material adalah sesuatu yang berhubungan dengan physical objeknya, tangible that goes into makeup of a physical object. Jadi berhubungan erat dengan objek. Apa ya dia? Contoh kalau plastik, Anda tahu persis plastik, material plastik apa? Material logam itu apa gitu ya. Material science adalah ilmu yang mempelajari ya, atau ini kalau kita baca aja ini involve investigating the relationship that exists between structure and property of material. Jadi hubungan struktur itu apa?
sesuatu yang membangun material tersebut. Jadi kita akan melihat inner structure-nya. Jadi kalau kita bicara besi, ini besi tersusun dari apa? Dari atom besi. Dan atom besi itu susunannya gimana? Apakah dia asal disusun saja atau ada keteraturan dalam jangkauan tersebut? Jadi kita sudah bicara struktur terkecilnya. Jadi uh, apa? Struktur bangunnya dia, dan kemudian sifat-sifat dari susunan tadi, ya. Jadi ini adalah material science. Jadi ini bahannya, ini ilmu yang mempelajari bahan tersebut dari dasar ini. Kemudian material engineering adalah basis dari struktur properti korelasi. Jadi korelasi antara kedua ini. Sehingga membuat kita untuk bisa melakukan desain atau engineer material tersebut dengan dasar struktur dari material tersebut untuk memproduksi material yang kita set sedemikian rupa propertinya, ya. Jadi kita pengen properti seperti apa, kita lakukan. Jadi di sini rekayasa material, ya, kalau material engineering. Jadi tidak sesederhana bahan teknik. Ya, seolah-olah bahan teknik itu adalah ya bahan dipakai untuk teknik. Tidak demikian. Kalau kita ke kata aslinya itu adalah material engineering. Jadi kita melakukan rekayasa material untuk mencapai properti baik fisik atau properti kimia yang sesuai dengan keinginan atau tujuan material tersebut dibuat. Oke. Nah, sekarang kita datang ke structure-nya. Ini structure itu adalah, tadi saya sudah jelaskan, ini structure of material, ini hubungan dengan arrangement of internal component. Jadi susunan dari komponen-komponennya, dalam hal ini unsur atau atom-atomnya. Bisa jadi cuma ada satu atom, bisa jadi jadi maksudnya satu atom tapi ada di posisi yang banyak, satu atom yang disusun satu jenis saja, maaf. Atau boleh lebih dari satu jenis atom dalam struktur tersebut. Kita akan bicarakan dalam struktur kristal itu. Sedangkan properti adalah material yang kita bisa bedakan feature atau sifat yang kita bisa kenali. Nah, contohnya dalam hal ini dikategorikan jadi 6, yaitu sifat mekanik, elektrik, panas, magnetik, optik, dan deterioratif itu adalah ketahanannya. Jadi dia mulai degradasi, ya, seperti itu. Jadi kayak perkaratan dan segala macam itu adalah masuk area ini. Nah, ini semua di study di dalam material tersebut, ya. Nah, dalam tambahannya untuk struktur dan properti material ini ada namanya proses. Jadi proses itu adalah kita, kalau bahasa di sini, kita prepare material atau kita taruh material tersebut pada suatu prosedur tertentu. Contoh ini adalah processing dari ore atau sumber mineral untuk menghasilkan material tertentu dari ore tersebut. Jadi material processing. Jadi misal kita mau ambil besi dari biji besinya. Biji besi kan isinya masih macam-macam. Atau sumber mineral batuan besinya. Gampangnya seperti itu. Sedangkan performance adalah yang akan dicapai, jadi goal yang akan dicapai atau objektifnya. Ya. Itu adalah definisi. Definisi ini penting karena kita akan bolak-balik kita bicara, ya, hanya ini saja. Oke. Kita lihat ini adalah relasi antar sesuatu yang belum saya tunjukkan. Jadi kalau kita lihat ini adalah performance, property, kemudian processing, dan yang atas ini adalah struktur. Nah, ini ada korelasinya semuanya, ya. Jadi ini yang membentuk karakteristik yang didapatkan dari karakterisasi. Karakterisasi ini adalah alat, bisa jadi, untuk mengukur
untuk mengidentifikasi atau mengetahui sifat dari material yang sudah dihasilkan. Nah, ini ada korelasinya semua. Jadi dari struktur tidak lain adalah ini arrangement of internal component atau posisi uh, susunan atom-atomnya, subatomik, atomik, mikroskopik, makroskopik. Jadi ini semua berhubungan dengan struktur. Ya. Properti yang tadi ya, mechanical, electric, thermal, jadi material karakteristik. Dan kalau yang sensor ini ada respon terhadap eksternal stimulus. Jadi ini sensor masuknya. Jadi kalau Anda kasih panas, dia akan misal memuai contoh, atau dia bisa dikasih panas, dia akan keluar tegangan listrik. Itu adalah termoelektrik material ya. Performance, behavior yang kita tadi, untuk tergantung aplikasinya untuk apa. Processing sudah tahu ya. Teruskan aja. Nah, ini contoh processing, structure, property, dan performance yang tadi, keempat-empatnya. Ini adalah aluminium oxide semuanya. Tapi Anda bisa lihat, yang ini transparan, ini semi transparan atau opak gitu. Nah, ini sama sekali tidak transparan ya. Ini semua Al2O3. Cuman bedanya Anda bisa lihat single kristal yang ini. Jadi ini adalah kristal yang kecil-kecil. Jadi yang terjadi adalah ini kalau kristalnya dikecil seperti kaca cermin itu, kalau Anda pecahkan terlihat tadinya yang transparan kita bisa ngaca, atau kaca kita bisa lihat tembus transparan, tapi ketika dia retak sudah mulai buram dia. Nah, ini persis sama, tapi ini kristalnya lebih kecil-kecil lagi. Sementara yang terakhir ini lebih kecil lagi kristalnya. Jadi cahaya itu banyak sekali di scatter oleh kristal-kristal tersebut. Nanti kita akan bicara apa itu kristal ya. Tapi ini ada bahan sama, beda beda hasilnya yang kita bisa lihat, dan merupakan hasil dari proses yang berbeda. Oke. Nah, material itu punya klasifikasi 3 ya, metal, keramik, dan gelas, kemudian polimer. Metal itu punya sifat ini ya, kalian bisa baca, good conductor baik heat maupun elektrik. Lustrous appearance, jadi mengkilap ya. Terus susceptibility to corrosion, jadi susceptible mudah korosif, jadi dia mudah teroksidasi gitu ya, ya. Kuat tapi kemudian bisa dibentuk. Nih. Jadi kita punya banyak sekali besi itu logam itu bisa dibentuk macam-macam ya, dari ini aluminium, ini baja, dan ini kabel tembaga, oke. Keramik kebalikannya, thermally and electrically insulating. Jadi isolator dia. Kalau kalian lihat di tiang-tiang listrik tegangan tinggi itu pakai keramik dia untuk isolatornya, supaya tiang itu kan adalah penyangga supaya kabelnya tidak itu ya. Tapi kalau kabel tiangnya sendiri sampai konduktor ataupun ada apa, itu nanti listriknya malah ngalir ke bumi ya kan. Makanya salah satunya dia pakai keramik. Resistant to high temperature and harsh environment. Jadi ini lebih tahan panas, panas sangat tinggi, dan keadaan-keadaan harsh environment itu seperti keadaan lingkungan yang asam, atau kayak oksigen ataupun basah dan seterusnya ya. Hard, keras tapi getas ya. Jadi ini lebih kuat dari besi, tapi ketika dia sudah sampai pada limitnya dia patah. Tapi kalau besi tidak Anda pukul, dia masih deformasi ya.
Ini adalah keramik umum keramik. Dan ini ada Pyrex, ini gelas ya, gelas termasuk. Oke. Terus banyak sekali. Sekarang beberapa eh, teknologi powder metalurgi dibuat dari keramik seperti roda gigi, ada roda gigi yang dari keramik karena dia sangat-sangat keras dan bisa sangat presisi. Ada kelebihannya. Polimer, molekulnya besar, densitasnya rendah, tapi ringan, ya, otomatis. Dan extremely flexible. Jadi kalau ditarik, dia masih ada cukup panjang, um, apa panjangnya bisa bertambah beberapa kali lipat sebelum dia putus. Bandingkan dengan keramik, kalau keramik ketika ditarik langsung putus, metal ada sedikit panjang kemudian putus. Oke, kita semua bahan-bahan ini kita pakai di kita punya kehidupan sehari-hari. Almost, Anda tidak akan sadar, Anda tidak sadar Anda pakai, ya. Laptop Anda yang Anda pakai atau komputer tuh isinya ini semua, komplit di dalam sana. Terus ada beberapa kategori lagi tambahan dari ini. Dulu classical material ini hanya 3, ya. Berdasarkan apa? Ini berdasarkan ikatan sebenarnya. Jadi kalau metal itu ikatannya logam, keramik itu ikatannya kovalen, polimer juga kovalen, tapi sekarang sudah yang ini lebih banyak unsur-unsurnya organik ini ya. Jadi CH bonding. Udah pasti itu karbon hidrogen yang paling gampang ya. Kemudian ada biomaterial. Oke, ini klasifikasi tambahannya. Biomaterial itu material-material yang biocompatible. Artinya ketika dimasukkan ke tubuh manusia dia tidak akan racuni tubuh manusia atau dia tidak bereaksi karena darah kita itu isinya air gitu, belum lagi body fluidnya itu begitu banyak macam cairan. Jadi compatible dengan human body. Jadi ini contoh untuk hip replacement, jadi dengkul ini ya. Kemudian ada semikonduktor, ya ini yang mendikte yang kita bilang Silicon Valley itu, ini isinya semikonduktor tidak lain adalah transistor logic ya, TTL gitu. Jadi transistor ada silikon, substrate dan seterusnya, nanti kita akan lihat lagi ya detailnya. Kemudian komposit ini macam-macam, bisa logam dengan polimer, bisa logam dengan logam. Tapi logam dengan logam harus berbeda properti fisiknya. Jadi biasanya komposit ini tujuannya tergantung dari mau dibuat apa, ya. Nah, ini contoh, ini fiberglass. Ini glass, jelas fiberglass itu adalah keramik, ya. Dan untuk matriksnya fiberglass, oke. Pengisinya resin itu apa namanya, itu polimer. Nah setelah mengeras jadi begini, sama seperti tempat duduk di bus, maaf, Kopaja kalau nggak salah. Oke, kita lihat contoh pesawat nih. Nah di pesawat itu banyak sekali beberapa material yang dipakai. Contohnya ini, pemilihan itu tergantung untuk keperluan tertentu. Contohnya, ini di bagian depan ada gelas ya. Kalau yang lain mungkin tidak heran, ada karbon, oke, beberapa untuk supaya dia tahan terhadap, karbon ini sangat tahan terhadap panas kan. Ada aramid di bagian beberapa bagian tertentu karena ada dia sedikit fleksibel, jadi pesawat itu kalau dia rigid terus ada apa namanya kalau pesawat itu terbang nanti kita akan mengalami yang namanya vibrasi yang ada hubungan dengan natural vibrationnya dia, itu sangat berbahaya ya. Jadi perlu fleksibel. Nah, sementara yang bagian ini ada gelas. Nah, agak aneh kalau kenapa dikasih gelas. Karena di bagian depan ini ada apa? Ada sensor untuk mendeteksi apa namanya, seperti pesawat yang lain. Jadi bisa instrumen, jadi termasuk radar di sini ya. Demikian juga bagian belakang.
Karena Anda tidak akan lihat radarnya di mana bagiannya kecuali di sini ya. Itu gunanya. Kemudian ada advanced material atau material-material yang dikategorikan untuk teknologi terkini atau bahkan untuk prediksi sampai future. Jadi boleh dikata material-material ini adalah material yang kita pakai untuk entah itu untuk melengkapi, mempermudah, atau bahkan bisa jadi seperti ya kalau ini jadi seperti apa namanya mata-mata ya atau apa ya terus kemudian atau bahkan mungkin bisa membantu ya. Ini ada yang nanomaterial, jadi langsung menginjekkan obat atau apa ke plasma darah. Terus ada beberapa barcode yang setipis seperti tato ini di lengan. Ini ada solar cell thin film, ini ada handphone yang transparan. Ada material superkonduktor ya, ini jadi si kereta api bisa melayang di atasnya. Dan masih banyak lagi, itu advance material. Kemudian ini udah ada advance, ada future ya. Nah, ini termnya juga begitu banyak, namanya saya coba absorb semuanya. Jadi ketika Anda baca, oh advance, future, apa lagi material, ya ini saja sebenarnya ya. Jadi penggolongan dengan semakin canggihnya, semakin smart. Jadi ini boleh dibilang ini ada smart material semua. Ada material yang bisa biodegradable ya, bisa. Jadi ketika dipasang di tubuh manusia, dia akan misalkan tulang yang kita cangkokkan misalkan patah ya, kita pakai pen, tapi pennya tidak perlu dicabut, tidak perlu dioperasi lagi. Pen tersebut akan terurai dengan sendirinya dan digunakan oleh tubuh kita tanpa meracuni gitu ya. Jadi itu material yang namanya ini. Nanomaterial jelas Anda sudah pernah dengar, material ketika partikel size-nya dikecilkan, sifat fisiknya bisa berubah. Sifat fisik dan sifat kimianya bisa berubah ya. Dan ini smart material semua sebenarnya ya. Oke. Nah, future trends-nya itu ini smart material itu artinya adalah material yang berubah karena external stimulus, by sensing external stimulus. Ada faktor eksternal yang bisa merubah properti dan material tersebut. Ada shape memory alloy, jadi ini material yang kalau Anda bengkokkan dia bisa kembali ke posisi semula di bawah di atas temperatur kritikalnya. Tapi ini ada syarat berarti ya. Ketika dipanaskan baru dia kembali. Jadi seperti spring ya, tapi enggak. Kalau spring Anda tekan dia kembali lagi karena memang pegas mekanismenya. Tapi ini tidak, dia ketika misalkan Anda sobek atau Anda buat cacat gitu, dia tidak langsung kembali sampai Anda panaskan. Ketika Anda panaskan, dia akan kembali recovery gitu, seperti itu. Piezoelectric material, ini material yang kalau diberikan tekanan, diberikan atau bukan hanya tekanan, jadi diberikan gaya mekanik, dia akan menghasilkan listrik. Ini biasa dipakai sebagai sensor juga gitu ya. MEMS ini adalah micromechanical system. Ini material-material yang mini. Jadi sudah mikro material seperti robot mini gitu. Jadi bisa kita suntikan di dalam kita punya dalam hal ini kalau pembuluh darah kan hanya beberapa mungkin 30 mikron ya atau kurang dari itu. Nah, ini material yang bisa lebih kecil lagi ya. Ini bisa micropump atau sensor microsensor. Nanomaterial adalah ini material yang punya karakteristik panjang gitu atau lebar atau tingginya itu kurang dari atau diameter kurang dari 100 nanometer ya. Gitu. Dan beberapa hal lagi. Di sini nanomaterial sangat keras dan sangat kuat daripada material yang bulknya. Jadi material material bulk itu ya material yang kita alami, kita pegang, misal gelas itu bulk material. Kalau kita nanokan, particle size-nya itu dia bisa berubah sifatnya. Terus kemudian dia punya biocompatibility gitu. Dan banyak properti-properti yang tidak bisa diprediksi ya. Sampai kita ke area nanostu dan kita lihat sifat fisis atau dan kimia material tersebut.
Nah, kalau kita compare ya, tiga material tadi, metal, keramik, polimer ini punya tensile strength tinggi, paling tinggi ya. Dia oh terus keramik paling rendah ya. Kompresif paling tinggi, rendah, ini medium jadi diantaranya. Ductility itu keuletan ya. Ini Pak tinggi, rendah, tinggi. Konduktivitas listrik tinggi, rendah, rendah. Jadi dasar dari properti ini ya, properti material ini kita bisa rancang kita material apa yang kita mau pakai nanti. Ya, untuk keperluan apa. Jadi basic ini adalah basicnya ya. Misal contoh Anda mau bikin material kuat tapi ringan. Nah, ringan berarti kita ambil sini. Anda mau sangat ringan ambil polimer. Oke. Kekuatannya dari mana? Apa kekuatan tensal atau kompresif? Oke, let's say mau pakai kompresif. Nah, boleh polimer dengan polimer Anda gunakan polimer saja atau Anda composite dengan metal polimer composite. Anda tidak bisa lakukan keramik di sini, tensalnya ini sekali ya. Oke. Oke. Dari klasifikasi secara umum, in general, ini base daripada specific role dari engineering application, kita punya dua, structure material, mechanical, dan functional material. Ya. Jadi ini ada klasifikasi yang lain lagi, structure dan mekanik. Structure dan functional. Functional itu berarti material yang punya fungsi kalau diberikan seperti stimulus dari luar, external stimulus ya. Kalau hanya struktur aja itu untuk mekanik saja, just mekanik ya. Nah, kenapa perlu belajar material? Karena hampir semua yang kita gunakan saat ini itu tidak lain adalah teknologi material ya. Jadi almost semua apply scientist atau engineer harus mengerti pemilihan material itu. Oke. Ya, material selection itu seperti apa? Ya, untuk penggunaan sendiri atau untuk ketahanan atau bahkan untuk ekonomi. Oke. Oke. Jadi ini tiap orang harus pilih material mereka sendiri. Oke. Even ketika Anda pilih baju atau kaos Anda belanja ya, itu pun ada hubungan dengan material. Anda jadi seorang materialis. Ini contoh, ini Anda mau minum, mohon maaf ini tidak ada urusan dengan saya tidak membawa pesan sponsor ya. Ini ini preferred, Anda mau di aluminium minumnya di gelas atau di plastik. Oke. Atau ya terserah apa yang ketemu ya sudah. Itu yang Anda. Tapi kalau seandainya tiga-tiga ini Anda pasti akan cenderung pilih salah satu atau mungkin dua. Oke, kita start dari level structure-nya ya. Jadi ini di structure-nya. Kita start dari subatomic. Kurang dari 0,2 nanometer. Jadi ini berhubungan dengan length skala ya. Makin sana makin besar skalanya. Ini 0,2 nanometer kurang dari. Nah, kita bicara ini kalau ada length scale itu, kita bicara atom dan atomnya ini punya sifat apa. Oke, kalau metal berarti dia didikte oleh metallic bonding atau ikatan logam ya. 1, 2 atau 3 valensi elektron ya. Valensi elektron adalah elektron bebas yang bisa bergerak di keseluruhan materialnya. Jadi elektron itu ibaratnya dia enggak tahu di mana induknya, dia bisa ke sana kemari. Bahasanya ini adalah lautan elektron. Jadi ikatan itu terbentuk oleh lautan elektron ini. Di mana yang lainnya ini adalah metal atom ya. Terus dia punya elektron bebas.
Dan dia tidak directional bonding, jadi tidak ada arah. Jadi ikatan bisa ke sana, ke sana, ke sana gitu ya. Oke, tidak ada arahnya. Nah, metal itu adalah sebagian 50% dari periodic table ini. Ya, sudah disebutkan sebelumnya ini ya, jadi saya tidak ulang lagi. Keramik ini ikatan logam uh, umumnya dibuat oleh metal dan non metal elemen ya. Metal elemen itu dia memberikan elektron valensinya, elektron terluar untuk kemudian digunakan oleh elemen yang non metal tadi ya. Jadi sekarang mencakup ini semua ya. Nah, jadi mekanismenya dia itu harus menyerupai gas ideal di konfigurasi elektron terluarnya. Dan ini juga non-directional bonding. Nah, ini ikatan kolom namanya. Coulombic bonding force ya. Jadi bersifat seperti plus minus gitu ya. Ada positif negatif, dia akan terjadi ikatan kolom tadi. Oke. Sementara polimer itu adalah covalent bonding atau pemakaian bersama elektron. Share elektron di sini ya, disebut share elektron yang digunakan di antara kedua atom yang membentuk ikatan tadi. Misalkan CH4 gas metan. Ya, ini karbon, hidrogen, ada atom elektron dari karbon itu ada 4 di luarnya untuk mendekati gas ideal. Jadi karbon harus jadi 8 untuk bisa mendekati neon ya ini. Maka dia perlu mengikat yang lain. Tapi kemudian hidrogen demikian juga, dia mau tendensi untuk jadi helium ya seperti itu. Maka dia perlu mengikat satu elektron lagi. Jadi ini elektron, jadi keduanya ini bisa punya karbon atau punya hidrogen. Jadi ada simbiosis mutualisme lah mereka. Nah, bondnya itu directional, artinya ini tidak sembarangan. Jadi bentuk dari metan ini kalau kita lihat dalam struktur 3 dimensi tidak seperti ini. Jadi dia membentuk seperti tetrahedra ya. Dan umumnya molekulnya besar dan dibentuk oleh karbon dan hidrogen saja. Jadi unsur polimer itu hanya ini aja grupnya. Hidrogen, karbon, nitrogen dan ya. Sekarang kita ke skala yang lebih besar lagi, skala atomik dari 0,2 sampai 10 nano. Ini apa nih? 0,2 sampai 10 nano itu sudah mulai berhubungan dengan susunannya. Ini atomic arrangement. Jadi ada dua, order dan disorder. Jadi yang teratur dan tidak teratur, oke. Dan atom ini di-arrange pada 3 dimensi yang periodic array-nya long range order. Jadi bukan hanya satu begini aja, tapi dia ketiga dimensi ini strukturnya itu, susunannya itu jadi sangat banyak seperti contoh kayak ini. Tapi kebetulan yang ini amorphous ya. Nah, untuk susunan yang periodik itu ya boleh seperti ini. Kalau ini ada bola merah, tidak ada bola merah di dalam ya. Jadi putih semua susunannya, atau ada bola merah. Bola merahnya ini di body center, artinya di tengah, atau di face center, bola merahnya ada di muka-muka dari kubik ini, atau heksagonal seperti ini. Jadi tergantung susunannya. Nah, kemudian kalau yang amorphous itu tidak ada struktur, tidak ada, kalau lihat sini tidak ada keteraturan ya. Tidak ada keteraturan. Kita ke lebih besar lagi, dunia mikroskopik 1 sampai 1000 mikro. Kita sekarang lihat single kristal atau polikristalin material, dan ini hanya bisa kita lihat di bawah SEM ya, scanning electron microscope, atau kalau untuk beberapa logam kita bisa lihat di bawah mikroskop optik, karena kita akan lihat struktur-struktur ini seperti ada
Ada grain, ini strukturnya seperti ini, ada susunan berikutnya itu udah berbeda arah, tapi ini materialnya sama. Ya. Dan ini seperti gula itu, gula dan garam tuh kalau kita lihat kotak, kalau Anda lihat butir-butir gula itu kotak begini. Jadi satu kubik strukturnya. Ya. Nah, single crystal material itu adalah yang directional, jadi dikontrol tumbuhnya. Punya anisotropi dia. Jadi ini contoh untuk dibuat semikonduktor. Ini silicon wafer, jadi single crystal silicon yang jadi salah satunya jadi prosesor, mikroprosesor, IC ya. IC itu dari sini sumbernya. Oke. Sementara polikristalin ini material umum. Ini kalau ini disengaja dibentuk, di alam ada beberapa ya. Kalau kalau bahan-bahan tambang Anda temukan misal di pantai Anda lihat yang mengkilat-mengkilat itu adalah quartz. Pas kalau kita ambil salah satunya itu single kristal, jadi seperti ini. Tapi umum material itu polikristalin. Jadi kristalnya banyak dan mereka membentuk network seperti grain dan grain. Ini grain, kita sebut grain yang teratur. Terus di antara grain dengan grain itu namanya grain boundary yang ada garis-garis ini ya. Sekarang kita ke bulk yang sudah lebih besar dari 1 mili. Ya. Nah, bulk ini sudah berhubungan dengan ya seperti besi ya, besi apa magnet ya, itu bulk material, satu besar gitu. Nah, ini punya properti ya seperti mekaniknya, elastic modulus kalau Anda tarik, shear modulus gitu ya, hardness ya, ditekan kita kekerasannya, atau punya sifat elektrik ya, Anda kasih ada konduktivitas, resistivitas dan atau Anda punya kapasitas gitu ya. Punya sifat optik, reflektif seperti logam tuh reflektif. Jadi bisa seperti jadi cermin. Atau absorben, menyerap dop gitu ya. Atau bahkan mengemisi seperti material-material yang punya sifat kita bilangnya radium. Jadi kalau dia bisa ngambil energi cahaya kemudian dia convert ke misalnya energi cahaya yang tidak terlihat dia convert ke jadi yang terlihat. Contoh fluoresensi. Sifat fluoresensi itu dipakai untuk seperti kalau Anda apa itu ya yang untuk di konser Anda patahkan dia, Anda memberikan gaya mekanik ini dikonvert jadi vibrasi atom kemudian vibrasi ya. Dikonvert jadi energi cahaya yang akhirnya yang tadi stick yang itu tadi dia berpendar gitu ya. Atau yang ada di lampu-lampu mungkin jalan gitu ya untuk tanda rambu-rambu lalu lintas itu yang kalau malam kita sinari dia malah lebih terang sinar baliknya. Nah, ini adalah properti-properti yang digunakan. Kemudian ada thermal property berhubungan dengan ekspansi ya. Jadi pemuaian atau kapasitas panas atau konduktivitas termal. Jadi contohnya untuk kereta api landasan kereta apinya sendiri kan dia perlu perlu dikasih jarak. Ketika panas dia memuai dia. Kalau Anda pakai satu panjang itu nanti ketika siang hari dia bengkok nanti. Nah, kita lihat performance goal-nya itu untuk contohnya ini untuk increase strength dari metallic material ya. Material yang tadi kita panaskan ya di oven ya, ini bisa punya dua rute. Satu, ambil materialnya Anda langsung celupkan ke air dingin, maka struktur kristal yang tadi saya sebut grain dan grain boundary ini halus seperti ini. Oke. Kalau Anda kemudian material yang tadi ovennya dimatikan, tidak dikeluarkan dari oven, jadi dia akan mendingin. Jadi ini slow cooling namanya. Dia akan membentuk grain yang lebih besar lagi. Ya. Kalau ini kita uji tarik, material ini dan ini lebih kuat daripada yang atas. Nah,
Anda mungkin bisa bertanya, kenapa? Nah, ini bukan bagian dari apa namanya lecture ini, dan kita akan bicarakan di kemudian ya. Oke, ini tadi single crystal, transparan, polykristalin, full dense, translucent. Oh maaf, saya tadi bilang ini opaque itu yang ini. Polykristalin 5% porosity, opaque. Jadi ini punya sifat optik ya. Apakah ada sifat lain? Bisa jadi, tapi untuk yang kita lihat ya seperti ini. Karakterisasi sekarang, teknik untuk karakterisasi. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat tersebut ya. Apa? Optical microscope 1. Jadi kita pakai cahaya untuk mempelajari mikrostruktur dari material. Nah, contoh opaque material use reflected light. When as transparent material can use reflected or transmitted light. Jadi ini dua properti. Contoh ini apa namanya? Ini adalah bunga es ya. Nah, Anda bisa lihat ini kan cuma satu jenis, tapi kok kenapa ada macam-macam warna di sini. Demikian juga dengan ini ya. Ini properti dari bahannya. Dan kemudian sini, ini kalau lihat di bawah mikroskop optik, ini adalah bahan yang dipoles. Jadi ini seperti suatu bahan lah, bisa metal, bisa apa ya. Ketika Anda lihat dengan cahaya, nah cahaya ini ketika dia kena di bagian yang polos saja, yang halus ini, dia akan langsung kembali ke atas. Sementara kalau semakin kasar, dia akan scatter kemana-mana. Ada juga yang kembali ke atas. Ini terlihat lebih gelap daripada yang ini. Ya. Kalau kita bermain-main dengan warna, maka ini yang terlihat jadi. Padahal ini bahannya satu material. Ya. Cuman grain boundary ini terbeda. Ini satu grain berikutnya grain another grain, ini grain boundary. Jadi batas butir ya. Kemudian kita dari optik, dari cahaya kita gunakan cahaya biasa untuk melihat. Sekarang kita lihat pakai elektron mikroskop elektron. Jadi sumber cahayanya sudah bukan cahaya tampak dari luar, tapi ini adalah dari elektron yang ditembakkan ke material. Nah, kalau Anda pakai elektron, Anda sudah bisa melihat yang lebih kecil lagi. Saat ini kita melihat sesuatu yang Anda lihat ini tidak lain adalah transistor. Ini ada gate, ada source, ada drain, ya. Dan ini apa ya? Saya lupa. Ini bahan yang sangat kecil di sini, di mana ini adalah bar ini adalah skala. Kalau Anda seperti lihat peta, ada bar di bawah itu menunjukkan ini 100 nanometer. Jadi ini skala 100 nano, ini kira-kira udah lebih kecil dari 100 ya. Gitu. Nah, scanning electron microscope, oke, dia melakukan perbesaran sampai 200.000 kali. Material jadi tapi hanya permukaan. Jadi sumber seperti kalau kita balik ke tadi ini, kalau tadinya ini cahaya, sekarang diganti dengan elektron. Elektron itu bisa diatur punya panjang gelombang tergantung dari besar energinya yang dikeluarkan ya. Nah, transmission electron microscope ini berbeda dengan ini. Jadi elektronnya kalau yang tadi ini kena permukaan, dipantulkan kembali ke detektornya, dan kita lihat dia sebagai gambar ini. Ini tidak akan berwarna karena elektron itu panjang gelombangnya sudah tidak dicahaya tampak. Jadi yang kita lihat ini dasar dari apa yang dihasilkan oleh kamera, dan kamera dari sensor gitu ya. Transmission electron microscope ini bahan yang sama misalkan, tapi kita buat setipis mungkin supaya elektron itu tembus materialnya. Dan yang Anda lihat ini ya, seperti garis-garis ini ya, atau ini adalah susunan elektron di arah tertentu. Atau ini adalah elektron-elektron. Maaf, elektron. Atom-atom ya. Jadi susunan atom. Perbesarannya sampai 1 juta kali possible. Ya. Tapi energinya ini paling besar di antara semua mikroskop.
Scanning probe microscopy ini adalah untuk topografi. Jadi dia pakai probe yang begitu kecil, kemudian dia mapping. Ya, ini warna-warna hanya dikasih warna aja, tapi ya dia tidak berwarna ya. Sebenarnya dia lihat topografi, tinggi apa, seperti ya tinggi rendah gitu ya materialnya. Atau dia perbedaan tinggi rendah itu akan kasih kontras gitu ya. X-ray diffraction, ini pakai X-ray untuk melihat struktur di dalam materialnya. Ya ini agak sedikit ruwet ini ya. Kebetulan saya apa namanya riset application scientist buat XRD. Jadi kalau mau tanya soal XRD bisa saya jelaskan. Namun untuk kali ini saya uh, tidak akan membahas terlalu dalam ya. Dan inilah yang menjadi dasar kalau tidak satu-satunya, salah satu yang paling the best untuk menentukan struktur kristalnya ya. Karena yang dilakukan oleh X-ray diffraction ini dia uh, tidak merusak material, instead dia melakukan proses seperti pemantulan saja. Jadi karena terjadi interferensi maka disebut difraksi. Tapi sebenarnya ini adalah kalau sinarnya datang X-ray-nya dari sini, dipantulkan ke sana, ada detektor di sininya. Demikian juga yang berikutnya. Nah, puncak-puncak difraksi ini adalah informasi mengenai atom-atom di dalam struktur yang yang teratur ini. Oke. Case study. Contoh clay. Ini clay adalah tanah liat, lempung atau apa ya. Clay itu tidak lain adalah ini, aluminosilicate ya, aluminium oxide dan silika. Yang mengikat air. Jadi kombinasi struktur ini melting temperatur dari aluminium lebih besar dari silika dan mereka biasanya membentuk layer struktur seperti contoh ini kaolin. Kaolin itu adalah Al ini ya. Kombinasi ini. Dan kalau dikasih air, dia akan nyerap air itu. Dan struktur ini bisa mengembang kayak spons. Nah, ini baik untuk tanaman seperti ya clay itu baik untuk padi-padian, tapi tidak baik Anda membangun rumah di atas clay. Ada air dia bergeser tuh. Oke, jadi struktur ini yang dikte dia. Oke. Kemudian ada clay ini Anda lihat jadi kita bisa forming dia jadi bahan keramik ya kalau dipanaskan. Jadi dibentuk dulu, dibentuk seperti apa di pot gitu ya. Baru kemudian Anda panaskan, airnya hilang, terus ikatannya membentuk struktur yang lain, jadilah dia keras. Oke, Anda bisa lihat ini clay yang atas, ini bagian putus-putus ini isinya air. Makanya clay itu punya mekanisme dia drying, dia shrinkage-nya itu luar biasa besar. Kalau di sawah Anda lihat ketika kering langsung retak-retak dia. Retaknya bukan karena ada faktor disengaja atau apa gitu ya, atau terjadi ya karena airnya hilang dia susut, akhirnya dia membentuk yang di permukaan ya. Kalau masih basah ya dia masih ngembang gitu. Nah, ini clay itu kita perlu bakar di temperatur 900 sampai 1400 ya. Itu bisa jadi permanen seperti ini. Nah, ada mekanismenya nanti kalau kita akan lihat lebih detailnya ya. Ini hanya silakan baca-baca saja. Ini saya post lagi materinya nanti. Silakan Anda baca secara detail. Saya tidak akan terlalu menjelaskan. Nah, di sana ketika dia kering, ini bersifat nyaris seperti beton ya, konkrit gitu. Ada material yang kalau dilihat bahan mikroskop elektron ada yang besar-besar, ada yang halus. Ini network yang dibentuk oleh yang material halus tadi. Ya. Polimer, ini polimer clay. Ya. Ini macam-macam lagi. Ada polyvinyl chloride. Ini adalah molekul yang punya ya panjang yang jadikan pipa PVC lah.
Nah, ini dia punya apa namanya? eh, Kayak ini Anda lihat kalau ini polimer ya begini ya strukturnya. Nah, kita lihat yang atas dan bawah ini gambarannya saja. Ini kan bisa dibentuk. Jadi semua ini bisa dibentuk, bisa Anda bentuk-bentuk seperti apa ini dia. Nah, dia biasanya kalau dia masih lunak, masih bisa dibentuk itu ada namanya plasticizer. Jadi kalau tanpa plasticizer dia ini di brittle at room temperature. Jadi dia sebenarnya getas gitu ya. Tapi setelah dikasih plasticizer dia bisa dibentuk. Oke. Ada sekarang ke metal voice embossing gitu. Ini metal yang punya seperti apa ya? Apa kalau metal foil lah, aluminium foil misalkan ya, itu dibentuk dengan proses tertentu. Nah, Anda lihat di sini metal alloy-nya kalau aluminium punya yield strength 35, copper 69, iron 130, titanium paling kuat ya. Ini paling kuat. Ini contoh dari yang ada ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini pertama copper yang mana saya lupa. Nah, ini kita lihat bahwa metal can generally only support 0.5% elongation before plastic deformation occurs. Jadi itu ketika kita ditarik, uji tarik metal itu, dia sebenarnya yang terjadi dia akan menambah panjang sedikit, ya 0,5 seperti ini. Baru setelah itu dia jadi plastik deformasi. Jadi kalau plastik deformasi artinya ketika ditarik dia sudah tidak akan balik posisi semula. Kalau yang elasticity itu ditarik, lepas, tarikannya dia kembali lagi. Gitu ya. In summary, ini kita bisa lihat bahwa uh, material itu yang ada sekarang itu terdiri dari sekarang sudah begitu kompleks ya. Begitu kompleks material itu. Anda bisa ya penggolongan mungkin kalau saya lebih memilih ya satu structure material atau yang berhubungan dengan mekanik, satunya lagi adalah functional material. Functional yang berhubungan dengan fungsi material, fungsi-fungsi dalam artian respon ya seperti sensor yang berhubungan dengan sifat-sifat properti fisik dan kimia tadi. Itu dia. Dan ini tidak boleh lupa, material itu Anda hilangkan salah satu, yang lain tidak bisa jalan. Ya. Kita harus untuk membuat material yang punya performan yang bagus, kita butuh asal materialnya, strukturnya itu jelas ya, kita ketahui. Kemudian kita akan proses dengan proses seperti apa untuk mencapai properti apa juga hasil propertinya. Ya. Kombinasi ini menghasilkan performannya. Apakah maksimal, minimal, atau optimal ya gitu ya. Nah, itu tergantung semua dengan ini. Oke.